We obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Dunia sedang masuk ke fase yang paling berbahaya. Semua pihak terlihat siap. Amerika mengirimkan kembali armadanya, kapal induk, jet tempur, sistem pertahanan udara, semua bergerak ke Timur Tengah. Di sisi lain Iran gak mundur, Iran justru membuka apa yang selama ini mereka tutupi. Ruang-ruang rahasia, terowongan bawah laut, rudal, dan puluhan ribu drone yang siap digunakan kapan saja. Lebih mengejutkan lagi, negara-negara Timur Tengah yang bisa jadi jalur perang, kini menutup langit dan wilayahnya, menolak terlibat dan berdiri di luar konflik, mendukung Iran secara tidak langsung. Jika perang benar-benar terjadi, apakah armada tercanggih di dunia masih relevan? Jika dihadapkan pada ribuan senjata murah yang diluncurkan bersamaan, dan jika Timur Tengah bersatu menolak perang, siapa sebenarnya yang paling terjepit saat ini? Video ini akan membedah semuanya, dari armada Amerika, balasan psikologis Iran, ruang rahasia di bawah laut, hingga perubahan peta kekuatan yang bisa mengubah sejarah perang modern. Semua bermula dari Donald Trump. Di hadapan pendukungnya, Trump dengan santai berkata bahwa ada another beautiful armada yang sedang berlayar menuju Iran. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. Kalimat tersebut adalah kode keras. Amerika Serikat benar-benar mengirim kapal induk USS Abraham Lincoln dikawal kapal perusak bermuatan rudal Tomahawk, disusul jet tempur F-15E, serta sistem pertahanan Patriot dan THAAD yang diposisikan di titik-titik kunci Timur Tengah. Ini adalah postur pra-perang. Selain itu, Trump juga berharap Iran dapat bernegosiasi dengan AS. I hope they make a deal. I hope they make a deal. Tapi dalam bahasa geopolitik, harapan yang dibarengi armada raksasa artinya tekanan maksimal. Dunia pun mulai membaca sinyalnya. Pasar energi bereaksi, maskapai mengubah rute, negara-negara kawasan mulai menghitung ulang risiko. Jika Amerika berbicara dengan armada, Iran menjawab dengan kekuatan yang disengaja lewat gambar di jantung kota Teheran, tepatnya di Enghelab Square. Sebuah billboard raksasa dipasang. Isinya bukan slogan politik, melainkan kapal induk Amerika yang hancur dan berlumuran darah. Jet-jet tempur terlihat terbakar di atas dek. Darah mengalir ke laut, membentuk pola menyerupai bendera Amerika Serikat. Di bawahnya tertulis satu kalimat pendek dalam bahasa Persia dan Inggris. If you show the wind, you will reap the red wine. Ini pesan negara. Lokasinya adalah ruang simbolik revolusi Iran. Tempat pesan-pesan strategis biasanya disampaikan ke publik dan ke musuh. Maknanya, kami tahu apa yang kalian bawa, dan kami tahu bagaimana cara menghancurkannya. Namun Iran tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian muncul klaim drone Iran terbang ke jalur dekat kapal induk Amerika. Peta pergerakan dipublikasikan, jalur drone ditunjukkan. Posisi kapal induk dipetakan. Pesannya jelas, kalian tidak datang tanpa terlihat. Dalam dunia militer ini disebut psychological dominance.
Bukan menyerang, tapi menunjukkan bahwa target sudah dikunci. Melalui rekaman resmi, Islamic Revolutionary Guard Corps membuka sesuatu yang selama ini hanya jadi rumor. Terowongan rudal di bawah dasar laut Teluk Persia. Sebuah koridor panjang, rapi, terang, berisi ratusan rudal jelajah anti kapal yang siap diluncurkan kapan saja. Dalam narasi resmi mereka, IRGC menyebutnya sebagai bagian kecil dari jaringan bawah tanah kami. Artinya, apa yang diperlihatkan ke publik bukan keseluruhan. Rudal-rudal ini tidak diluncurkan dari darat, melainkan muncul dari laut, tepat di jalur kapal-kapal besar yang melintas. Secara teknis, ini adalah mimpi buruk bagi kapal induk. Iran juga menjelaskan jika rudal-rudal ini bisa diluncurkan tanpa terdeteksi, dengan presisi tinggi, menuju kapal besar bernilai strategis. Kapal induk bukan lagi simbol kekuasaan mutlak. Di perairan sempit seperti Teluk Persia, kapal induk justru berubah menjadi target raksasa yang sulit bersembunyi. Jika rudal dan terowongan bawah laut adalah otot Iran, maka drone adalah otaknya. Menurut estimasi intelijen Israel dan dikonfirmasi oleh pakar militer barat, Iran saat ini berada di ambang menjadi operator drone terbesar di dunia. Angkanya mengejutkan, 400 drone diproduksi setiap hari. 80.000 drone siap digunakan, sebagian besar adalah one-way attack drone. Terbang lurus, menabrak target, meledak. Ini adalah strategi Iran. Iran tidak berusaha menyaingi Amerika dalam teknologi paling canggih. Iran memilih jalur lain, jumlah masif, plus biaya murah, plus serangan simultan. Seorang pakar drone militer Amerika menjelaskannya dengan sangat lugas. Jika ratusan drone diluncurkan bersamaan, maka sebagian hampir pasti akan menembus pertahanan. Karena sistem pertahanan kapal perang modern tidak dirancang untuk menghadapi serangan saturasi dalam volume sebesar itu. Dan disinilah masalah terbesar bagi Amerika. Satu drone Iran mungkin hanya bernilai puluhan ribu dolar. Satu kapal induk Amerika bernilai ratusan miliar dolar, belum termasuk pesawat, awak, dan dampak psikologis global jika rusak. Artinya, Iran bisa kehilangan ratusan drone tanpa goyah. Amerika tidak bisa kehilangan satu kapal induk pun. Inilah yang disebut perang asimetris modern. Bukan tentang siapa paling canggih, tetapi tentang siapa yang sanggup terus bertarung meskipun kehilangan banyak. Di titik ini dunia mulai menyadari armada tercanggih di dunia bisa dibuat kewalahan oleh senjata yang bahkan tidak perlu kembali ke pangkalan. Di saat dunia menduga Timur Tengah akan kembali menjadi papan catur perang, yang justru terjadi adalah sebaliknya. Satu persatu, negara kunci kawasan memilih menutup pintu konflik. Salah satunya yang paling keras adalah Arab Saudi. Dalam komunikasi langsung dengan Presiden Iran, putra mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan pesan yang sangat tegas. Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayah udara, darat, maupun lautnya digunakan untuk menyerang Iran. Tidak lama berselang, Uni Emirat Arab menyampaikan sikap yang sama. Wilayah udara dan perairan mereka ditutup untuk operasi militer terhadap Iran. Artinya, jalur klasik perang di Timur Tengah mulai tertutup. Pangkalan mungkin masih ada, armada mungkin masih berlayar, tapi koridor udara dan logistik justru menghilang. Iran sebelumnya sudah memberikan peringatan keras. Negara manapun yang mengizinkan tanah, langit, atau lautnya dipakai menyerang Iran akan dianggap musuh langsung. Dan negara-negara Teluk membaca sinyal tersebut dengan sangat jernih. Perang Iran bukan perang singkat, bukan perang murah, dan bukan perang yang bisa dikendalikan sekali dimulai. Belum lagi ancaman paling sensitif bagi semua negara kawasan, Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, harga minyak bisa melonjak hingga $150 per barel, mengguncang ekonomi global termasuk negara-negara Arab itu sendiri.
Amerika datang dengan armada, Iran menjawab dengan kesiapan, dan Timur Tengah menutup langit. Ini bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling siap menanggung akibatnya. Karena ketika perang modern dimenangkan oleh senjata murah dan kawasan menolak jadi medan tempur, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah dunia. Dan sekarang semua pihak tahu menekan pelatuk mungkin mudah, tapi menghentikan akibatnya hampir mustahil.